Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ya. Ini bersama kami, saya Dini Setiawati dan juga Ipang, Rikial, iya, bisa panggil Kak dan Kak Ipang. Ipang ya. Gimana kabarnya ayah bunda semuanya sambil kita nunggu Kak Ipang. Siapa aja yang sudah hadir di live Did you know ya? Did you know? Kemarin Kak Ipang, Dini udah cerita sama ayah bunda semuanya kalau kita itu punya sebuah produk yang memang manfaatnya banyak banget ya. Ini ada event yang kemarin itu diceritain tentang Wow Amazing Spirit. Nah, hari ini apa yang akan kita ceritain untuk produk-produk yang bisa dibaca sama event ini? Ini tentunya ada beberapa produk yang bisa dibaca event. Cuma sekarang kita eksklusif untuk membahas salah satu produk juga yang bisa dibaca oleh event, yaitu tentunya produk yang cukup menarik bagi saya, yaitu ada Confident in Science dari Korea. Iya. Siapa di sini ya bunda yang seneng drakor ya? Kalau kita ngeliat tingkat literasi di Korea kayaknya udah maju banget ya, Jepang ya gitu. Kita lihat perpustakaan-perpustakaannya banyak yang mengunjungi gitu ya. Itu pasti ada salah satunya karena buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut keren-keren. Betul, karena Korea kan sekarang udah maju nih, mungkin bisa mengalahkan Jepang lah. Iya. Itu ternyata ada salah satu faktor yang paling mendukung, yaitu pendidikannya dan tentunya literasi juga. Dan ya dia berhasil menghasilkan karya yang seperti ini gak aneh sebetulnya. Iya betul. Dan beruntungnya Lang Inizan bisa menerjemahkan Confident. Iya, itu dia satu-satunya penerbit di Indonesia yang mendapatkan hak untuk menerjemahkan Confidence in Science itu adalah Lang Inizan yang didistribusikan melalui Book Advisor Mandira ID ya. Nah, Confidence in Science ini tuh ada apa aja sih Kak Ivan? Aku tuh kagok ya, biasanya bilangnya Kang Ivan. Gimana dong? Hari ini kita mau jadi Kak Dini dan Kak Ivan ya. Oke, Confidence in Science ini ada apa aja? Sebenarnya kalau di Lang Inizan sekarang ada dua volume ya. Udah ada Confident in Science volume 1 dan Confident in Science volume 2. Masing-masing volumenya itu terdiri dari 18 buku, 18 buku dan 2 bonus. Jadi totalnya ada 20 buku dalam satu paket Confident in Science. Oke. Banyak banget nih. Banyak banget. Jadi kalau misalkan ada 2 set, artinya yang bisa dibaca sama event ini ada 40. Betul, ya, ada 40 set. Oke. Ya. Nah, suka ada yang nanya kayak gini kan ya, mau beli mana dulu nih, Confidence in Science 1 atau Confidence in Science yang kedua gitu. Sebetulnya tidak masalah. Ini bukan sebuah seri yang harus bersambung. Mau lihat aja dulu judul-judulnya di katalognya, lihat judul-judulnya mana yang emang ini menarik dulu untuk bisa dimiliki. Itu bebas. Yang jelas semuanya menarik kok. Kalau bisa dua-duanya bagus banget gitu. Menarik banget. Iya, betul. Nah, waktu launching kedua buku ini gitu ya, alhamdulillah tadi ini udah baca nih beberapa bukunya dan ada banyak hal yang memang jadi sangat menarik ya. Yang menurut tadi menarik dari Confident in Science ini, Kak Ipang, adalah anatomi dari penyampaian sains ya gitu ya oleh para ahli di Korea sana gitu ya. Dilihat mulai dari ini, dia ada punya 3 anatomi Kak Ipang. Yang pertama adalah penyampaian sains dalam bentuk cerita ya. Ini penyampaian sains dalam bentuk cerita. Tuh, gambarnya bagus banget gitu ya. Kalau misalkan ini judulnya adalah bagaimana cara mendaur ulang sampah ya. Sekarang pasti kita isunya adalah bagaimana kita melindungi lingkungan kita ya. Jadi cocok banget nih gimana caranya mendaur ulang sampah. Kalau misalkan kita anak-anak diceritain daur ulang sampah langsung to the point gitu ya, mungkin itu kurang menarik dan kurang masuk ya gitu, karena si anak ini minatnya kurang terbangun gitu ya. Nah, dengan penyampaian saya soal cerita ini membangun minat anak, membangun juga pengetahuannya, jadi wah menarik banget nih gitu ya. Emang gimana sih cara mendaur ulang sampah gitu? Ini disampaikan lewat cerita yang sangat apik gitu, yang sangat apik banget gitu kan tuh. Nanti ini kalau dibaca kan lebih seru lagi ya nanti itu selanjutnya kita coba.
Ini yang bagian utama, yaitu penyampaian saya lewat cerita. Dan yang gak kalah menariknya, kalau misalkan kita udah masukin di bagian sains ini, tentunya kita juga harus memiliki fakta-fakta data gitu ya, kayak Iya. ya. Nah, coba kita lihat nih, fakta-fakta datanya ada di mana? Ada di bagian kedua. Wah, ini Iya. ceritanya lumayan panjang ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini ada bagian kedua. Apa yang dimaksud dengan daur ulang? Gitu. Jadi secara teoritisnya ada gitu kan. Ini fakta Ceritanya ada, teorinya juga ada ya. betul. Dan yang ketiga anatominya yang paling disukai sama anak-anak, kira-kira apa Kak Tentunya komiknya ya. Komik juga. Jadi dia ada. Iya. Komiknya. Yang paling terkenal Dokter Jenius tentunya. Si semua tahu. Si paling tahu. Ada komik komplit banget. Dengerin cerita di dongeng yang isinya dongeng sains gitu ya. Terus juga anak-anak kan suka banyak data tanya gitu kan. Nah itu bisa terjawab di bagian kedua gitu. Terus ada ini komik ini kebanyakannya adalah ini ya percobaan. Betul. Bagi yang sekarang tuh kan di sekolah juga dan SD mungkin udah ada project-project ya. Nah mungkin salah satu inspirasi bikin project apa ya? Bisa dari Confident in Science gitu. Rekomendasi untuk anak berapa tahun nih Kak Ipang? Ini sebetulnya mungkin di 6 tahun ke atas. Cuma sebetulnya di bawah itu pun gitu, itu sangat-sangat diperbolehkan juga. Ya, karena memang itu tadi ya ada ceritanya. Jadi kalau misalkan ada ceritanya kayak gini, jadi buat anak-anak juga masuk gitu ya. Oke. Tentunya kalau di bawah 6 tahun didampingin tua. Iya dibacakan. Read aloud sama orang tuanya. Kalau orang tuanya capek, nah ini dia ya. Ada yang memang menarik. Satu bintang. Bintangnya kalau 40 judul ingin dibacakan, mantep ya. Maka kita akan memanggil bantuan Kipen dari Pelangi Mizan. Coba kita cobain dulu ya. Boleh. Pelangi Mizan mempersembahkan. Seperti biasa, kita tutus dulu, tap dulu. Bagaimana cara mendaur ulang sampah? Nah, itu pada saat kita ngetes di judulnya ya. Terus di bagian-bagian lainnya juga nanti ada efek suara. Ini suara ini nih Kak Ipang, apa namanya? Daur ulang sampah. Prosesnya. Wah, bagaimana sih cara mendaur ulang sampah? Jadi lebih kaya ya, udah kaya dari punya sendiri. Pas ditambah event, makin kaya lagi. Iya, dan orang tua, parents jangan khawatir. Di sini ada guidance-nya. Kayak misalkan di sini ada lingkungan, daur ulang. Di sini juga ada ya, confident in science, lingkungan. Bagaimana cara mendaur ulang sampah. Jadi kalau dijejerin di di rak buku itu mau bahas tentang apa ini. Kan ada tematik juga tuh di sekolahan ya gitu, nanti tentang tubuh gitu kan, nanti bisa dicari juga ada tubuh manusia kayak gitu. Jadi kategori-kategori yang dibahasnya itu ada ini gitu ya. Nah terus yuk kita cerita cara mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Nah ini ya semuanya ada suaranya. Ada suara, kedengeran nggak suara? Bisa explore sepuasnya ya. Apa sih? Mungkin ada pesan-pesan tersembunyi yang dari disampaikan di sini. Banyak hidden gem-nya. Iya. Banyak hidden gem-nya ya. Coba ini. ya. Tuh, pesan dari kucing banget. Semuanya bisa. Bahkan ada lagunya juga, ada soundtracknya. Dan coba ya kita bisa sambil nyanyi ya. Jadi sebelum membaca itu bareng, rangkaian. Gagal. Nanti kalau jadi Insta,
Ya ada banyak ya, ada sound effect, Iya. terus juga ada musiknya, dan bisa di tapping ke seluruh bagian yang ada di bukunya. Nah, Kak Ipang, kalau Kak Ipang udah baca dong tentu semuanya ya, Conspiracy Science. Nah, yang paling Kak Ipang suka yang mana nih? Sebenarnya kalau boleh jawab semuanya, saya jawab semuanya deh. Cuma Ada yang paling favorit? iya, ini saya ada beberapa yang paling favorit ya, karena mungkin gini, kalau dari kecil itu biasanya anak-anak atau mungkin saya juga dulu waktu kecil belajar sains itu selalu diidentikan dengan hal yang rumit ya. Jadi karena hafalan atau apa gitu, jadi ada beberapa konsepnya yang rumit lah, gak mudah dihafal. Tapi si Confident in Science ini ternyata dia menemukan salah satu alternatif cara menceritakan sains itu lewat sebuah storytelling. Jadi storytelling itu sangat-sangat mudah dihafal. Kalau kita kan menghafal film tertentu itu sekali dia udah. Ini Confident in Science itu seperti itu. Jadi betul, dia bercerita, tapi di dalam ceritanya dia terselip konsep-konsep sains. Ini salah satu yang paling favorit dari segi cerita juga ya, dan dari segi konsep itu ada ini nih, apa saja fungsi panca indera, tentang panca indera. Jadi kalau ayah bunda lihat gitu kan, saya nggak akan bocorin semua. Iya, saya nggak akan bocorin ceritanya seperti apa, cuma intinya di buku ini itu dia ngambil cerita dari sisi si detektif. Jadi si detektif ini dipanggil untuk memecahkan sebuah kasus. Kasusnya apa nanti bisa di. Tapi intinya dia mau memecahkan sebuah kasus itu. Dia cara dia memecahkan sebuah kasus, dia memanfaatkan indera-indera dia. Nah, sampai dia di salah satu scene-nya ini, misalnya dia memanfaatkan matanya ya, dia melihat sesuatu lah, salah satu untuk bahan analisisnya. Terus dia menggunakan matanya langsung dibedah. Kenapa bisa melihat itu, prosesnya seperti apa? Nah, dijelaskan di sini. Jadi sambil ada ceritanya tentang si detektif tadi, sambil dijelaskan konsep-konsepnya, yaitu tentang panca indera. Ini jadinya belajar sains itu gak kerasa karena seru ceritanya. Jadi tiba-tiba pinter aja Pak. Tuh. Iya, betul. Pinter aja. Dan kita lagi asik menikmati ceritanya. Jadi pas sudah beres baca ceritanya, oh kok jadi serba tahu gitu lah. Ya sama apa sesuai berarti ya tagline di sini, aku jadi tahu ini gitu. Betul. Dan tadi udah dijelaskan juga sama tadi ini bahwa tidak hanya sekedar ilustrasi atau buku-buku ceritanya, ada juga kalau buat mau lebih detailnya lagi ada buku tentang fakta datanya, dapat ya. Tapi yang di sini unik itu, fakta data di sini unik itu adalah ya kan lagi. Nah, mungkin di buku-buku sekolah juga ada, tapi itu justru mengambil angle lain dari buku karena teori-teori yang kalau Enigma beda ya ngomongnya. Iya. Dia ngambil sudut pandang lain coba ya. Di sini dia ngambil terus di sini ngambil tentang kenapa kita bisa di langsung sebuah kasus gitu loh, langsung sebuah kasus dia dijelaskan karena itu berkaitan dengan panca indera juga. Iya, itu ada judul menarik tuh, sama kan? Nah, betul. Ini kan mungkin kalau di buku teori dalamnya di sekolah mungkin nggak terlalu dibahas, tapi ini ngambil angle lain tapi tetap mengacu ke konsep dasarnya. Di sini ada salah satu yang akan aku spill juga ya. Coba Kak Ipang tadi yang bagian fakta data ini ya. Bunda, parents semuanya pasti pernah dong nonton di movie itu di bioskop gitu kan. Terus di sana ada warna hijau exit gitu. Nah, ternyata di sini dibahas nih warna apa aja yang paling mudah dikenali kayak gitu. Jadi exitnya di studio itu gitu ya. Itu bukan asal-asalan, dia ternyata ada ininya, ada ilmunya. Kejadian sehari-hari itu jadi tahu gitu.
karena dia Iya, kesini gitu. begitu. Jadi memang sains ini dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak dalam mempelajarinya sangat mudah gitu ya. Aku inget ya pas waktu aku bacain Confidence in Science tapi lupa judulnya yang mana. Tentang ini apa namanya, dia diceritakan seorang anak yang memang punya penyakit jantung Iya. gitu ya. Jadi ada dramatis banget ya, namanya juga Korea ya, dia biasa Iya. skenario-nya keren banget. Orang drakor-drakor jajan sama kita anteng gitu ya, anak-anak juga sama nih disajikan skenario cerita gitu ya, yang dalamnya ada sains. Itu aku akhirnya kalau yang dulu pernah belajar tentang bilik kanan, bilik kiri, vena, aorta kayak gitu-gitu ya, dulu kan pusing gitu. Iya. Lupa gitu ya. Pas kemarin baca, ternyata banget momen wow dan gitu kan kalau misalkan kita membaca Confidence in Science ini. Jadi memang bukan untuk anak-anak aja, Orang tuanya juga sama. gitu untuk bisa menikmati Confidence in Science ini gitu. Oke, ada lagi nggak yang Kak Ipang suka gitu dari buku selain yang tadi tuh? Oke, selain yang tadi nih yang Panca Indera, ada juga nih buku yang saya suka juga. Ini ada spesies apa yang terancam punah. Itu kenapa? Karena tadi ini lagi-lagi kayaknya magicnya buku Korea ya. Tadi kan skenario-nya. Jadi di sini itu kita belajar tentang spesies-spesies yang terancam punah. Jadi justru dari baca buku cerita ini atau dari cerita ini, justru kita menimbulkan rasa empati. Itu keren banget gitu loh. Kenapa? Karena jadi kita sadar bahwa sebenarnya kita manusia nih ketika tinggal di bumi ini tidak hanya sendiri gitu. Tapi harus berbagi ruang dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan beberapa spesies lain gitu. Nah, kita harus menjaganya baik-baik gitu loh. Jadi ternyata spesies punah itu bukan sesuatu yang prestasi gitu. Iya, betul. Jadi ada hal-hal yang memang ada warning lah dari sini itu sebenarnya. Oke, jadi ini memantik banget kecerdasan ekologi ya, kesadaran terhadap lingkungan kayak gitu. Nih, kalau dibaca ini cukup terenyuh. Iya, betul. Itu tadi karena kehebatan dari skenario cerita yang disajikan itu bikin saya aja sebagai orang tua gitu ya, seneng banget gitu bacanya kayak gitu. Jadi 40 judul ini gitu ya, 40 judul ini benar-benar semuanya menarik gitu kan. Kalau misalkan disuruh milih C1 dulu atau C2 dulu ya sebenarnya udah miliki dua-duanya. Apalagi spesialnya gitu ya, tadi bala bantuan untuk membacakan 40 jilid dengan bisa menemukan hidden gem yang ada di dalam bukunya, itu ada Ipen, dan sekarang Ipennya lagi promo. Berapa harganya Kak Ipang? Harga promonya juga. Harga promo, oke ya. Kak Ipang bagian nge-share ya. Biasanya ada di 1.800.000. Mahal apa enggak? Enggak mahal. Harga bisa dibaca sampai dengan 80 jilid ya, 80 jilid. Lebih dari 80 jilid buku ya, kan ada di Pelangi dari 4 seri. Nah, kalau beli bundling sama buku setnya itu biasanya kita kasih diskon 500.000 jadi 1.300.000. Nah, selama bulan Ramadan ini kita kasih hadiah sedekah. Milad Mizan 41 tahun, Ramadan Rayakan Cahaya, Ipen kita bandrol dengan harga 800.000 aja. Ini juga murah banget kan. Jadi baru kali ini kita mengeluarkan ternyata potongan harganya lebih besar dari investasi ayah bunda semua. Mungkin ya. Sampai kapan nih tadi ini? Sampai 31 Maret aja ya. Lagi seminggu lagi lah. Udah langsung hubungi book advisor kita untuk check out Ipen produk yang bisa membaca lebih dari 80 jilid buku ya gitu. Nah, Confidence in Science ini yaitu salah satu yang memang bisa dibaca. Betul. Nah, aku pengen ngobrol juga nih sama audiens yang sudah hadir saat ini. Di antaranya ada siapa aja nih?
Prilly Au, Yuri Sahri, ada Kak Aisyah, ada Kak Sugianti, ada Kak Munzir Pustaka, ya, ada Kak Alkisah si kecil, Alkisah. ya, ada juga siapa lagi nih, banyak banget ya, Ellen ada itu. Yana Datul, Ella Nurlela, Nurlela. Nurlela ya. Oke, Ayah Bunda boleh. Mungkin Boleh. Ayah Bunda di sini ada pembaca atau juga memang memiliki cheese di rumah. Boleh dong. Nanti kita akan pilih deh hari ini kita kasih hadiah. Boleh. Kita kasih hadiah. Dan ceritakan kenapa sih gitu ya kalau bunda-bunda yang di rumah belum punya cheese itu harus segera punya cheese ya. Ceritakan pengalaman Ayah Bunda di kolom chat. Nanti kita baca. Oke, silahkan. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, mau beli bukunya di mana, Ayah Bunda semuanya bisa menghubungi Bukan Faisal. Mau Faisal juga boleh, silahkan. Dibeli di saya, dibeli di saya. Iya, boleh. Siapa? Rezeki nggak akan tertukar. Iya. Silahkan komen. Sebagai Bukan Faisal, saya memanggil semuanya Bukan Faisal di sini, mana berkenalan dengan para followersnya dari Mandira. Followers Mandira ID juga jangan lupa untuk follow IG-nya. Iya, IG Pelangi, follow yang lagi nonton live ini, follow di @pelangi_premium. Silakan. Di sana juga ada beberapa konten cheese, boleh. Tip ya. Kembali lagi ke cheese ya. Kembali lagi ke cheese. Aku pengen cerita juga nih. Kenapa sih keren ini buku science ya yang diceritain? Ternyata di Korea sana, Kak Ipang, kalau kita ngebaca ada credit title-nya ini ya. Di sini itu diceritakan, disampaikan bahwa ada memang orangnya sendiri yang membuat cerita, menyusun cerita jadi skenario-nya kayak ini diceritakan oleh Kim Young Soo. Ya. Terus referensi Kim Jure. Nah, ini tuh ternyata melibatkan banyak pendidik gitu ya. Jadi kayak guru gitu kan, ahli, terus juga ilustrator pun juga nggak tahu, banyak banget nih. Ilustrator gambar Jin Suk gitu ya. Nah, di sini ada profilnya. Coba saya akan bacakan salah satu profil orang-orang ahli ya. Saya akan bacain cerita, nanti Kak Ipang bacain dari referensinya ya. Dari Kim Young Suk ya. Kim mendapat gelar doktor tuh. Jadi main-main ya. Kim mendapatkan gelar doktor di bidang sastra dari Universitas Chung-Ang. Kini dia giat menciptakan kisah-kisah indah untuk anak-anak sambil menulis puisi. Dia telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya Ujing Great Figure, Great Idea, dan Random House Old Story Series. Nah, coba sekarang si referensinya tuh siapa nih? Referensinya itu dari Kim Jurai. Kim Jurai. Mohon maaf ya. Ini Kim mendapat gelar sarjana dan gelar magister di bidang pendidikan kimia dari Universitas Nasional Seoul dan gelar doktor di bidang kimia fisika dari universitas yang sama. Kini dia mengajar kimia di SMA Science Seoul. Dia juga bekerja sebagai penulis soal ujian masuk dan ujian tekniknya. Gila. Udah malah belajar di jurusan yang emang kalinya kimia fisika, ngajar pula. Itu loh. Iya. Betul. Yang terpilih itu wah susah banget masuknya dan dia adalah doktor gitu di situnya. Nah seperti itu lah, jadi nggak diragukan lagi gitu untuk isinya, untuk datanya gitu. Memang ini disusun oleh orang-orang yang ahli gitu dan diracik, diramuk gitu ya. Seorang penulis, dokter gitu ya, terus ketemu sama dokter ahli kimia gitu, ketemu lagi sama ilustrator yang memang pasti di situ juga ada prestasinya gitu. Itu udah debak banget. Harus gimana? Must have ya, confidence in science 1 dan 2, dua-duanya boleh. Nah, Ayah Bunda semuanya kalau misalkan mau mendapatkan confidence in science ini, Ayah Bunda juga kemarin ya punya ini ya, nanti kita akan ada udah launching nih Kak Ipang ya, kita ada program arisan gitu ya, program arisan. Terus juga nanti kalau untuk peserta arisannya bisa juga mendapatkan voucher 30 dari Confidence in Science 1 dan 2. Nah, jadi kalau misalkan nanti
ada yang mau ikutan arisan nih gitu ya, arisan buku apa aja Pelangi Nizam, itu nanti bisa langsung hubungi Bu Advisornya juga, karena Bu Advisornya memiliki voucher 30% untuk CIS 1 dan CIS 2. Oh, Gitu. Berarti banyak banget kemudahan ya untuk Banyak. bisa memiliki buku Iya, keren ini gitu. betul ya. Harganya murah banget karena coba deh bagi 20 buku ya. Wih, Ini itu harganya yang 2.100.000 untuk CIS 1 dan yang CIS 2 1.980.000 ya. Kalau dibagi 20 itu ya satuan 100.000 sudah bisa dibaca sama event gitu ya, terus dengan konten yang sangat bermanfaat banyak gitu juga. Worth it lah. investasi. Betul, terus juga udah ada inner ininya ya, dus innernya, terus juga kita nanti ada outernya juga gitu. Dan free ongkos kirim sampai dengan 300.000. Iya. Ya. Abang sampai Merauke, ayo. Langsung Yuk, aja. ikut yuk. Udah ada nih yang komentar dari Kak Rizka ya. Wishlist buat tahun depan. Wah, kita langsung tahun depan. Langsung aja nih. Kita terdengar biar anakku ikut kayak aku suka bidang sains, terutama sains lingkungan karena ilustrasi keren buat anakku juga belajar visual. Mantap ya Kak Rizka ya. Kalau buat tahun depan bisnisnya ya udahlah daftar arisan aja ya. Arisan 10 bulan. Iya. Bisa langsung dapat tahun depan. Iya. Jadi jangan nunggu Kalau nggak sabar bisa langsung aja. Iya langsung aja. Akhir bulan ini langsung. Ya. Terus dari Kak Aida, semoga nanti Faza dan adik Syamil juga Allah kasih rezeki buat punya CIS 1 dan 2. Amin. Oke. Ada nggak nih yang mau cerita tentang CIS? Oh, belum punya CIS, tapi tiap ngiklanin buku ini malah nguping sendiri sama jualan sendiri ya. Memang suka kegendang sama jualannya sendiri ya, Kak Ipang. Kalau jualan buku keren ya kayak gitu sih ya. Tunggu anaknya usia 4 tahun dulu. Anak 2 tahun juga dibacain bisa. Bisa. Anak saya mau 2 tahun udah saya bacakan. Dong, ya. Karena ini kalau usah dibaca sendiri, dibacain seru banget ya. Dan itu jadi pas 4 tahun bener-bener anaknya insya Allah deh tahu ini itu gitu. Ada juga testimoni gini Kak Ipang. Pada saat saya tanya kenapa sih beli buku CIS, ternyata CIS ini adalah solusi bagi orang tua yang kewalahan karena anaknya sudah mulai banyak bertanya. Betul. Jadi kayak jurus ninja ya, kalau misalkan apa-apa banyak pasti kan lihat bulan, kenapa ada bulan, lihat kenapa ada siang dan malam kayak gitu kan, terus ada berita gunung meletus, bagaimana gunung meletus. Nah itu tuh semua bisa terjawab dengan buku Confidence Insight. Nanti berarti kalau udah punya CIS nih, ketika anaknya nanya gitu lagi, jawaban orang tuanya tinggal yuk kita cari tahu gitu. Dan kalau misalkan biasanya gitu ya, kalau kita nggak punya buku referensi kayak gini, misalkan anak tanya, Bunda kenapa hari ini bisa ada pergantian siang dan malam? Nah, bundanya itu menjawab mungkin ya saat itu aja dan hanya memuaskan pertanyaan dari kenapa terjadi siang malam gitu. Tapi dengan buku referensi, misalkan kita mengajak anak-anak untuk ayo kita cari, itu akan menemukan hal-hal yang lain kayak gitu kan. Niatnya sih mau cari jawaban siang dan malam aja gitu ya, tapi ternyata nanti di bukunya itu akan ada fakta-fakta gitu kan, terus juga informasi-informasi lainnya. Itu salah satu keunikan dari CIS juga betul. Salah satu keunikan CIS ini adalah multi konsep. Jadi komprehensif dalam satu buku cerita ini mungkin nggak hanya satu konsep yang dipelajari ya, kalau mungkin beda dengan buku teori lainnya. Karena dalam cerita jadi ada beberapa konsep lain, ada yang di judul yang dicampuran itu ada menggabungkan dengan beberapa konsep itu. Jadi tadi niatnya mau belajar apa, ketika udah baca ceritanya dapat lagi tambahan ilmunya. Itu salah satu magicnya. Ya, magic itu langsung check out. Ya, kalau ada panjang kuning, gini nggak ada panjang kuning sih ya. Oke, kita juga ada di marketplace-nya Mandira ID ya, ada di Bukalapak, terus juga ada di Shopee, di TikTok juga ada, terus di Blibli ada ya. Bunda yang ingin jadi affiliate, yang sudah daftar affiliate juga bisa berkunjung ke marketplace officialnya Mandira di Shopee misalkan ya, itu ada katalognya udah langsung bisa di-share.